Bismillahirrahmanirrahim wasudusu fardu sab'atin. Jadi di sini kita masih melanjutkan masalah tata cara pembagian harta warisan. Orang yang bisa mendapatkan harta warisan 1/6 sab'atun, yaitu ada 7. Jadi orang yang bisa mendapatkan bagian waris 1/6 yaitu ada 7. Yang pertama ibu. Jadi ibu si mayit bisa mendapatkan bagian harta warisan 1/6 ketika si ibu tersebut memenuhi dengan syarat. Yang pertama, ketika ibu si mayit berbarengan dengan anak mayit. Kalau misalkan ibu si mayit berbarengan dengan anak mayit, maka ibu tersebut bisa mendapatkan 1/6. Atau misalkan ibu tersebut berbarengan dengan anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit, dalam arti berbarengan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit, maka ibu si mayit bisa mendapatkan bagian 1/6. Atau misalkan awisnani pasoi dan minal ikhwati wal akhawat wala farqa bainal asyiqai wa ghairihim wala baina kaunil badi wal wakada wa ba'du kada. Atau misalkan si ibu berbarengan dengan 2 saudara mayit, entah dari jalur seayah seibu, atau misalkan 2 saudari si mayit, entah dari jalur ayah seibu, atau misalkan hanya dari jalur saya atau hanya dari jalur seibu. Maka bagian pasti yang didapatkan oleh si ibu dari mayit, yaitu mendapatkan bagian pasti 1/6. Contoh, misalkan masalah makhrajiyah, mayit meninggalkan umun, meninggalkan ibu, mayit meninggalkan ibnun, meninggalkan anak, maka umun bisa mendapatkan asal masalah 6, umun bisa mendapatkan 1/6, 1/6 kali 6 1, maka ibnun anak si mayit mendapatkan 5. Jadi orang yang bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 diantaranya umun, diantaranya ibu, dengan beberapa syarat yang telah dijelaskan tadi. Wa huwa asud sulil jadah ingda adamil umi wali jadatain wasalas. Jadi yang kedua, orang yang bisa mendapatkan bagian pasti 1/6. Orang yang bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 yaitu diantaranya jadah. Jadah yaitu nenek. Nenek bisa mendapatkan bagian pasti 1/6. Entah neneknya 1 atau 2, dengan syarat ma'a adamil ingda adamil ketika tidak berbarengan dengan ibu. Jadi nenek bisa mendapatkan harta warisan 1/6 ketika tidak ada ibu si mayit. Kalau misalkan ada ibu mayit, maka nenek tersebut menjadi mahjub, menjadi terhalang. Misalkan nenek dan seterusnya seperti nenek, buyut, cenggeh sampai ke atasnya, maka yang dari jalur saya atau misalkan dari jalur seibu, maka bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 ketika nenek, cenggeh terus sampai ke atasnya tidak terhalang oleh umun, tidak terhalang oleh ibu. Tapi kalau misalkan terhalang oleh ibu, maka nenek tersebut menjadi mahjub, menjadi terhijab, tidak bisa mendapatkan harta warisan. Contoh, misalkan asal masalah makhrajiyah, mayit meninggalkan jaddah, meninggalkan ibnun, meninggalkan anak laki-laki, maka asal masalah berarti 6. Jaddah 1/6 dikali 6 sama dengan 1. Ibnun menjadi baki, berarti 5. Jadah bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 ketika jadah tidak terhalang oleh umun, tidak terhalang oleh ibu. Kalau misalkan jadah terhalang oleh ibu, maka jadah tersebut menjadi hijab, menjadi tidak bisa mendapatkan harta warisan. Entah nenek tersebut 1 atau misalkan 2. Kalau misalkan terdapat 2, misalkan masih ada 2 neneknya, maka nenek tersebut mendapatkan 1/6 tapi untuk berbarengan, bukan untuk perorangan. Misalkan nenek ada 2, dari jalur ayah dari jalur ibu masih ada, maka keduanya mendapatkan 1/6 tapi untuk bersamaan, bukan untuk per orang, tapi untuk bersamaan. Wali binti ibni ma'a binti sulbi,
litakmilati sulusen. Yang ketiga, orang yang bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 yaitu anak perempuan dari anak laki-laki, maksudnya cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Maka cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 ketika berbarengan dengan anak perempuan mayit. Karena untuk menyempurnakan takmilatus sulusen, untuk menyempurnakan 2/3. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 dengan syarat si cucu perempuan tersebut berbarengan dengan anak perempuannya si mayit. Nah, contoh, misalkan terdapat satu, misalkan anak mayitnya ada anak mayit perempuan tersebut satu, atau misalkan bintul ibninya derajatnya lebih tinggi dari bintul ibni, maka yang 1/6 ini bagian penyempurna dari takmilatus sulusen. Jadi bintu ibni bisa mendapatkan bagian 1/6 ketika bintul ibni berbarengan dengan anak perempuannya si mayit. Misalkan mayit meninggalkan bintun, anak perempuan, meninggalkan bintu ibni, terus meninggalkan akhun li abin, maka asal masalah 6. Bintu ibni bisa mendapatkan 1/2 dikali 6 sama dengan 3. Bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, bisa mendapatkan 1/6. 1/6 dikali 6. 1/6 dikali 6 sama dengan 1. Ahun li'ab bisa menjadi baki. Nah, berarti kalau misalkan baki 6, 4 berarti sisa 2. Yang jadi contoh bintu ibnin, anak perempuan dari anak laki-laki, maksudnya cucu perempuan dari anak laki-laki bisa mendapatkan 1/6 ketika bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki berbarengan dengan bintun, berbarengan dengan anak perempuan. Berbarengan dengan anak perempuan si mayit. Wahwa asusu, yang seterusnya wahwa asusu lil ukhti minal ab mal ukhwati minal ab wali umi li takmilati sulusen. Bagian 1/6, bagian pasti 1/6. Yang selanjutnya 1/6 bagian pasti bagi saudara perempuan yang seayah ketika bersamaan dengan saudara perempuan seayah dan seibu, karena untuk menyempurnakan takmilatus sulusen. Jadi orang yang bisa mendapatkan bagian 1/6 diantaranya ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab yaitu ukhtun li'ab, saudari dari jalur seayah, entah satu orang atau lebih, akan tetapi dengan beberapa syarat, diantaranya dengan 2 syarat. Bisa mayit mempunyai saudari perempuan dari jalur seayah. Saudari perempuan yang dari jalur seayah bisa mendapatkan 1/6 ketika saudari dari seayah berbarengan dengan ukhtun syakikoh. Artinya berbarengan dengan ukhtun syakikoh, berbarengan dengan saudara sekandung, saudara si mayit yang dari jalur ayah dan jalur ibu. Maka ukhtun li'ab yang mendapatkan bagian 1/6 ini sebagai penyempurna dari takmilatus sulusen. Yang seterusnya, saudari perempuan yang dari hanya jalur si ayah bisa mendapatkan bagian 1/6 jika si mayit tersebut tidak mempunyai anak. Atau misalkan si mayit tersebut tidak mempunyai anak laki-laki dari anak laki-laki, tidak mempunyai cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau misalkan si mayit masih mempunyai anak laki-laki atau misalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan masih mempunyai ayah, maka saudari perempuan dari si mayit masih mahjub. Dari saudari dari si mayit yaitu terkena mahjub,
tidak bisa mendapatkan harta warisan. Jadi diulang, orang yang bisa mendapatkan bagian 1/6 diantaranya ukhtun li'ab, saudari perempuan dari si mayit yang hanya jalur seayah. Begitupun dengan beberapa syarat, diantaranya saudari perempuan dari jalur seayah tersebut berbarengan dengan ukhtun syakikoh, berbarengan dengan saudara laki-laki dari jalur seayah dan seibu. Yang syarat kedua, saudari dari jalur seayah bisa mendapatkan bagian 1/6 dengan syarat tidak berbarengan dengan ibnu, tidak berbarengan dengan anak laki-laki. Atau misalkan tidak berbarengan dengan abun, tidak berbarengan dengan ayah si mayit. Dan tidak berbarengan dengan ibnu ibnin, tidak berbarengan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ibnu ibnin tidak berbarengan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jika berbarengan dengan abun, jika berbarengan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, jika berbarengan dengan ibnun anak laki-laki, maka ukhtun li'ab, saudari si mayit yang hanya jalur seayah menjadi mahjub, menjadi tidak mendapatkan harta warisan. Wa huwa asudsu faradul ab ma'al walad aw waladin. Yang selanjutnya orang yang bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 yaitu abun, ayah dari si mayit. Jadi ayah dari si mayit bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 ma'awaladi awaladin ibni, dengan syarat terdapat anak, baik anak tersebut dari jalur laki-laki atau misalkan dari jalur perempuan. Jadi terdapat anak, terdapat cucu, entah cucu tersebut dari jalur laki-laki atau dari jalur perempuan. Jadi ayah bisa mendapatkan bagian 1/6 ketika ayah tersebut berbarengan dengan anak mayit. Atau misalkan ayah berbarengan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Atau misalkan berbarengan dengan bintul ibni, berbarengan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ayah bisa mendapatkan bagian 1/6 dengan beberapa syarat. Wa yadkhulu fi kalamil musannif ma law khalafal mayyitu bintan wa aban fali binti nisfun wa li abi. Jadi termasuk dalam keterangan musannif adalah permasalahan jika mayit meninggalkan anak perempuan. Misalkan mayit meninggalkan anak perempuan dan meninggalkan ayah, maka anak perempuan mendapatkan bagian nisfun. Anak perempuan mendapatkan bagian 1/2, sedangkan ayah mendapatkan bagian pasti yaitu 1/6. Dan bagian asobah, jadi ayah bisa mendapatkan 2. Yang pertama bisa mendapatkan 1/6, yang kedua bisa mendapatkan asobah. Jadi ketika ayah berbarengan dengan bintun, ketika ayah berbarengan dengan anak perempuan si mayit, maka anak perempuan mendapatkan nisbun, mendapatkan 1/6, dan si ayah tersebut mendapatkan bagian pasti yaitu mendapatkan anak perempuan bisa mendapatkan 1/2 nisbun, dan ayah mendapatkan sudsun, mendapatkan bagian pasti 1/6. Jadi diulang, ayah bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 ketika ayah berbarengan dengan ibnun, dengan anak laki-laki si mayit, atau berbarengan dengan ibnu ibnin, berbarengan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit, atau misalkan berbarengan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki, maka si ayah bisa mendapatkan bagian pasti 1/6. Terus kalau misalkan ayah berbarengan dengan bintun, berbarengan dengan anak perempuan si mayit, maka anak perempuan si mayit mendapatkan nisbun, mendapatkan bagian pasti 1/2, tapi ayah bisa mendapatkan bagian pasti 1/6. Wa perlu jadi waris hingga adamil ab, dan seterusnya orang yang bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 yaitu jadud, yaitu kakek dari si mayit. Kakek dari si mayit bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 ma'a ingda adamil ab ketika kakek tersebut tidak berbarengan dengan ayah si mayit. Kalau misalkan masih berbarengan dengan ayah si mayit, maka kakek tidak bisa mendapatkan bagian warisan 1/6. Wa qad yufaradu lil jadi sudsu aidan ma'a ikhwah kama law kana ma'hu du fardin wa kana sudsu mali khairan lahu minal muqassamah min sulusil baqi kabintaini wa jadi wa salasatil ikhwah. Kakek juga bisa mendapatkan bagian 1/6. Kakek bisa mendapatkan bagian 1/6 ketika bersamaan dengan saudara laki-laki. Sebagaimana ketika kakek bersamaan dengan orang yang mendapatkan bagian pasti dan 1/6 harta warisan si mayit, lebih baik baginya daripada dibagi mukosamah, daripada dibagi dengan rata.
dan bagian sepertiga asobah sulusul bab, sepertiga permasalahan dari 2 anak perempuan kakek dan 3 dari saudara laki-laki. Wahwa asusu fardul wahid min waladil dakaron kana unsan, 1/6 tersebut adalah bagian pasti 1 orang dari anak-anaknya ibu, baik laki-laki atau misalkan perempuan. Jadi orang yang bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 yaitu ada 7 orang. Yang pertama abun, bapak. Yang kedua jadun, kakek. Yang ketiga umun, ibu simait. Yang keenam bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki simait. Yang keenam ukhtun li'ab, saudari perempuan simait yang hanya jalur seayah, tapi dengan beberapa syarat. Nah, yang keenam yaitu akhun li'ab, saudara seibu. Saudara seibu bisa mendapatkan bagian pasti 1/6. Yang terakhir jaddah, nenek. Nah, wahuwa asun suparudul wahid min waladil dakaron karena unsan. 1/6 tersebut bisa dibagi, bisa mendapatkan bagian yaitu akhun li'um. Akhun li'um saudara seibu. Saudara laki-laki yang hanya jalur seibu. Atau misalkan yang sering disebut ukhtun li'um. Ukhtun li'um saudari yang hanya jalur seibu. Nah, dengan syarat tidak anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi misalkan saudara yang dari jalur seibu atau saudari yang jalur seibu bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 dengan syarat tidak berbarengan dengan anak, baik anak laki-laki simait atau anak laki-laki perempuan, dan tidak berbarengan dengan ayah simait. Nah, atau misalkan tidak berbarengan dengan kakek simait. Jika ada salah satu saja dari mereka, maka akhun li'um atau ukhtun li'um menjadi mahjub, menjadi gugur. Jadi terakhir pembahasan dari masalah Fathul Qori bagian pasti. Wahwa aisun suparudul wahid min waladil Orang yang bisa mendapatkan bagian pasti 1/6 yaitu akhun li'um, saudara laki-laki simait yang dari jalur seibu. Atau ukhtun li'um, saudara perempuan simait yang jalur seibu. Dengan syarat orang tersebut tidak berbarengan dengan anak mayit, entah anak mayit tersebut laki-laki atau perempuan, dan tidak berbarengan dengan ayah simait atau tidak berbarengan dengan jadun, tidak berbarengan dengan kakek simait. Jika berbarengan dengan salah satu orang yang telah disebutkan tadi, maka akhun li'um atau ukhtun li'um menjadi mahjub, menjadi tidak bisa mendapatkan harta warisan. Wallahu a'lamu bishawab.